Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Paragraf pertama kita sudah membahas tentang definisi hukum syara' dan hukum syara' jenis pertama, yakni yang sumbernya pasti, penunjukan maknanya juga pasti. Kemudian paragraf kedua ini, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa in kana hitabu syari' qad'iyyat thubuti dhanniyat dalalah fa innal hukma alladhi tadammanahu dhanniyun misla ayatil jizyah. Adapun jika seruan dari asyari' tadi sumbernya pasti, tapi penunjukan maknanya dhon, ya, ada dua makna atau lebih dari Al-Quran, tapi ada dua makna atau lebih, atau hadis mutawatir tetapi maknanya berbeda antara satu ayat itu atau satu hadis maknanya bisa ganda, maka sesungguhnya hukum yang dikandung oleh ayat atau hadis tadi itu juga zon. Namanya zon itu tidak cuma satu pendapat saja yang benar menurut manusia, walaupun menurut Allah ya yang benar pasti satu saja. Contohnya adalah ayat tentang jizyah. Fa innaha qat'iyatus subut. Ayat jizyah ini dari sisi sumbernya itu qat'i, jelas. Walakinnaha dhanniyatad dalalah fit tafsil. Tetapi dari sisi perincian itu dhon, penunjukan maknanya. Fal Hanafiyah yastarituna antusamma jizyah. Hanafi itu mensyaratkan namanya jizyah itu harus sebutannya jizyah. Wa ayyadhara az-zulla ala mu'tiha hina i'ta'iha. Kemudian yang memberikan jizyah itu harus juga menampakkan kehinaan. Karena dalam Al-Quran itu disebut hatta yu'tul jizyata an yadin wahum shaghirun. Disebut di situ hingga mereka memberikan jizyah, kemudian shaghirun, mereka itu dalam kondisi hina. Ini kalau Hanafiyah memahaminya begitu. Wa Syafi'iyatu la yastarituna tasmiyatiha jizyah. Sedangkan Syafi'iyah itu tidak mensyaratkan ya, tasmiyataha jizyah. Pentasmiyahan atau pemberi namaannya itu sebagai jizyah. Jadi tidak mesti disebut jizyah. Bal yasihu an tu'khadha bi ismi zakati mudha'afah. Bahkan mereka membolehkan, sah saja membayar jizyah itu dengan sebutan zakat mudha'afah. Wala darurata li'idhari dhul. Ya, tidak penting juga untuk menampakkan kehinaan. Bal yakfi al-khudu' li ahkamil Islam. Tapi cukup dengan tunduk mereka kepada hukum Islam. Ya. Jadi ini ayatnya jelas tetapi beda penafsiran. Ya. Di penjelasan kitab ini juga dijelasin tentang contoh yang lain. Seperti aula mastumun nisa. Kata ini adalah dari ayat Al-Quran. Jadi kalau bicara sumber tidak diragukan lagi karena ini Al-Quran sumbernya. Tetapi kalau bicara makna, itu maknanya bisa bahkan ada 3 makna. Ya, ini tentang yang membatalkan wudu. Karena kata lamastum maknanya itu apakah menyentuh dengan tangan atau yang bagaimana, itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, Syafi'iyah misalnya lamastum itu almas bil yad, ya, menyentuh dengan tangan. Ya, sementara mazhab Hanafi itu menyentuh maknanya lamastum jama'tum, kalian jima'. Mazhab yang lain, dua mazhab yang lain, Maliki dan Hanafi, menyentuh itu adalah menyentuh dalam makna permulaan untuk jima', yakni menyentuh dengan syahwat.
Ya, sehingga kalau kita lihat 4 madhab ini beda-beda. Kalau Syafi'i dengan syahwat atau tidak batal wudunya. Kalau Hambali dan Maliki kalau ada syahwat baru batal. Kalau Hanafi ada syahwat atau tidak maka tidak batal. Ini masalah ijtihadi. Karena apa? Ayatnya memang pasti tapi penunjukan maknanya itu zon. Terus apakah boleh sembarangan? Ya tidak. Bolehnya berbeda itu sebatas makna yang ada di dalam ayat dan difahami oleh orang Arab begitu. Ya, kalau orang Arab memahami kata lamastum itu ada 3 atau 4 perbedaan, ya perbedaan yang ada itu cuma 3 atau 4 itu. Ya. Kemudian lanjut ke paragraf 3.